Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Diantini dengan NPM 213023607. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur atom dan sifat periodik unsur. Untuk materi, struktur atom terdiri dari partikel penyusun atom, nomor atom dan nomor massa, isotop, isobar, dan isoton, dan perkembangan model atom. Partikel penyusun atom. Atom tersusun atas elektron, proton, dan neutron. Elektron adalah partikel bermuatan negatif, proton adalah partikel bermuatan positif, dan neutron adalah partikel yang bersifat netral. Berikut visualisasi penyusun atom hidrogen dengan menggunakan aplikasi PET simulation, di mana atom hidrogen tersusun atas satu proton, satu neutron, dan satu elektron. Jika kita tambahkan lagi satu proton, satu neutron, dan satu elektron, maka partikel-partikel tersebut merupakan partikel penyusun atom helium. Nomor atom dan nomor massa. Para ilmuwan menemukan adanya hubungan antara jumlah partikel subatomik dari atom dengan karakteristik atom yang dinyatakan dengan nomor atom dan nomor massa. Nomor massa dilambangkan oleh huruf A yang menyatakan jumlah proton dan neutron. Nomor atom yang dilambangkan oleh huruf Z yang menyatakan jumlah proton atau jumlah elektron untuk atom netral. Lambang unsur dilambangkan oleh huruf X. Sebagai contoh, atom natrium dengan nomor massa sama dengan 23, nomor atom sama dengan 11. Maka jumlah proton sama dengan 11 dan jumlah elektron sama dengan 11. Didapatkan neutron sama dengan 12, yaitu dari nomor massa dikurangin jumlah proton. Isotop, isobar, dan isoton. Isotop yaitu atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama tetapi jumlah neutron berbeda. Sebagai contoh, atom hidrogen dengan nomor massa 2 dan nomor atom 1, dan atom hidrogen dengan nomor massa 3 dan nomor atom 1. Dapat kita ketahui bahwa keduanya mempunyai nomor atom yang sama yaitu 1, tetapi jumlah neutron berbeda yaitu 1 dan 2. Isobar yaitu atom-atom dari unsur yang berbeda yang memiliki nomor atom yang berbeda tetapi nomor massanya sama. Sebagai contoh, atom hidrogen dengan nomor massa 3 dan nomor atom 1, dan atom helium dengan nomor massa 3 dan nomor atom 2. Dapat kita ketahui bahwa keduanya merupakan unsur yang berbeda yang memiliki nomor atom yang berbeda yaitu 1 dan 2, tetapi nomor massanya sama yaitu 3. Isoton yaitu atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda dapat mempunyai jumlah neutron yang sama. Sebagai contoh, atom hidrogen dengan nomor massa 3 dan nomor atom 1, dan atom helium dengan nomor massa 4 dan nomor atom 2. Dapat kita ketahui bahwa keduanya merupakan unsur-unsur yang berbeda tetapi memiliki jumlah neutron yang sama yaitu sebesar 2. Perkembangan model atom yaitu terdiri dari model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton menyatakan bahwa materi tersusun dari partikel-partikel terkecil yang disebut atom. Model atom Thomson. Model atom Thomson diibaratkan seperti roti kismis. Elektron-elektron yang bermuatan negatif, kismis, tersebar merata dalam massa atom yang bermuatan positif, atau roti kismis. Berikut ini contoh visualisasi eksperimen model atom Thomson yang dilakukan oleh J.J. Thomson, di mana J.J. Thomson mengajukan model atom berdasarkan dua hal. Yang pertama, dari hasil eksperimennya yang membuktikan bahwa sinar katoda bermuatan negatif merupakan berkas partikel elektron dan partikel penyusun suatu atom. Yang kedua, atom bermuatan netral sehingga elektron-elektron yang bermuatan negatif
harus dinetralkan oleh suatu muatan positif. Akan tetapi, model atom Thomson memiliki kelemahan bahwa sebagian besar berkas elektron tidak dibelokkan. Hal ini membuktikan bahwa model atom Thomson yang menyatakan bahwa elektron tersebar merata dalam muatan positif atom adalah tidak benar. Model atom Rutherford. Menurut model atom Rutherford, atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Model atom berikut ini contoh visualisasi model atom Rutherford dengan menggunakan aplikasi State Simulation, di mana Rutherford melakukan eksperimen dengan menggunakan partikel alfa sebagai pengganti elektron. Kemudian, Rutherford mengajukan model atomnya, yaitu atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Massa atom terpusat pada inti dan sebagian besar volume atom merupakan ruang hampa. Oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif dalam inti harus sama dengan jumlah elektron. Model atom Bohr. Menurut model atom Bohr, setiap elektron dalam atom mengelilingi inti dalam lingkaran tertentu yang stasioner yang disebut orbital atau kulit. Berikut ini contoh visualisasi mengenai model atom Bohr. Berikut ini contoh visualisasi mengenai model atom Bohr. Berikut ini contoh visualisasi mengenai model atom Bohr. Model atom mekanika kuantum. Menurut model atom mekanika kuantum, elektron digambarkan sebagai awan bermuatan negatif yang tersebar di sekitar inti atom. Awan ini menggambarkan ruang dengan kepolarian tertinggi untuk menemukan elektron dan disebut sebagai orbital. Sifat periodik unsur. Pengelompokan unsur-unsur dalam sistem periodik modern menghasilkan golongan yang memuat unsur-unsur dengan sifat yang mirip dan periode, di mana terjadi pengulangan sifat secara berkala atau periodik. Sifat-sifat unsur yang berhubungan dengan letak unsur dalam tabel periodik disebut sifat periodik. Sifat periodik unsur dibedakan menjadi sifat atomik, sifat fisis, dan sifat kimia. Namun dalam video kali ini kita hanya akan membahas sifat atomik. Sifat atomik terdiri dari jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar. Dapat dilihat pada gambar. Dalam satu periode, jari-jari atom berkurang dari kiri ke kanan. Hal ini dikarenakan muatan inti bertambah positif, sedangkan elektron-elektron valensi masih menempati kulit yang sama. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron semakin kuat. Akibatnya, jari-jari atom semakin kecil. Namun, dalam satu golongan, jari-jari atom bertambah dari atas ke bawah. Hal ini dikarenakan meskipun muatan inti bertambah positif, tetapi jumlah kulit semakin banyak. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron semakin lemah. Akibatnya, jari-jari atom bertambah besar. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu elektron keluar dari atom atau ion dalam fase gas. Dapat dilihat pada gambar. Dalam satu periode, energi ionisasi bertambah dari kiri ke kanan. Hal ini dikarenakan muatan inti bertambah positif dan jari-jari atom berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Akibatnya, energi ionisasi semakin bertambah. Namun, dalam satu golongan, energi ionisasi berkurang dari atas ke bawah. Hal ini karena gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang terlibat jika suatu atom atau ion dalam fase gas menerima satu elektron membentuk ion negatif atau ion bermuatan negatif. Berdasarkan gambar,
Dalam satu periode, afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Hal ini karena muatan inti bertambah positif dan nilai jari-jari atom berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron yang ditambahkan akan semakin kuat. Akibatnya, afinitas elektron semakin bertambah. Namun, dalam satu golongan, afinitas elektron cenderung berkurang dari atas ke bawah. Hal ini karena meski muatan inti bertambah positif, namun jumlah elektron di kulit dalam semakin banyak. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron yang ditambahkan semakin lemah. Akibatnya, afinitas elektron semakin berkurang. Keelektronegatifan atau elektronegativitas adalah suatu ukuran kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Semakin besar keelektronegatifan suatu atom, semakin besar kecenderungannya untuk menarik elektron dari atom lain yang terikat secara kimiawi dengan atom tersebut. Sebagai contoh, atom Cl lebih elektronegatif dari atom H, sehingga atom Cl akan menarik elektron dari atom H dalam ikatan kimia antara H dan Cl. Berdasarkan gambar tersebut, dalam satu periode keelektronegatifan bertambah dari kiri ke kanan. Hal ini dikarenakan muatan inti bertambah positif dan nilai jari-jari atom berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron semakin kuat. Akibatnya, kemampuan atom untuk menarik elektron menjadi semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan, keelektronegatifan berkurang dari atas ke bawah. Hal ini terjadi karena meski muatan inti bertambah positif, tetapi jumlah elektron di kulit dalam semakin banyak. Akibatnya, jari-jari atom bertambah besar dan kemampuan inti untuk menarik elektron menjadi lemah.